sempajang tabi. Saya belum dapat hadisnya ini, salat sambil menutup mata. Menutup mata dengan khusyuk. Enggak. Rata-rata dalam hadis, dalam riwayat, Nabi itu kalau salat membuka matanya. Sahabat salat di belakang Nabi, nabukai matanna. Buktinya apa? Ada hadis yang menjelaskan uktulul, bunuhlah dua yang hitam, aswadaini. Berarti nasabai roko daerah Nabi ta padang pasir yang banyak adalah kalajengking dengan ular. Maka dua hitam ini yang dimaksud adalah kalajengking. Jadi kumas sempajak ko uktulul wasdaini, bunuhlah yang dua hitam ini. Kalau salat betuanna de nata tutup matai. Ya ko tak tutup matai berarti dia mite ulae. Ya ko tak tutup matai berarti dia mite kalajengkingnya. Maka disinilah orang boleh bergerak dalam salat selama tidak berkata-kata. Sepajak ki. Tapi jok kaki napa i pejak iro kalajengkingnya dia nama rigaga. Karena sahabat di belakang Nabi ketika Nabi salat nalulu sandalana nalulu topa sandalana sahabat manang giling Nabi ta magi mululu sandalamu anu ya Rasulullah sahabat witaki talulu sandalata jadi uludu tu sandalaku. Kata Nabi, sandalku saya lagi ada najisnya jadi uludungi yakui kudeto aja nah macio maya nasa ya Rasul talulu jadi uludut toy. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi tidak memejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli. Sadaqallahul aliyyil azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Engka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
lagi bercengkrama dengan beberapa orang sahabat. Tiba-tiba angka mana tahu lalu yolona tapamakka dia sahabat isidi ya Rasulullah usilla dia ketawe makan jakna ya Rasul tapamakka dia Nabi ta magi muasing makan jak tapi makka dia Nabi ta ia to patunia sama kada makan jak si di rupa tahu yakko angkani telu pertama biasa memang nego sejak kasih bawah. Yang kedua biasa memang nego berbisnis si bawah. Yang ketiga biasa memang niga morek kepercayaan. Yang pertama ia ko biasa no sejak kasih bawah nama kanja ampena makanja sipana makanja iya tu tapi napa sidi. Nah, sampai biasa nanti Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nariko de patus jokka si bawa makanja si sanna jokka ni si bawa si de lo si di kampung biasa ni pita ni ia senge jakna si di rupa tahu angkana matangga angkana mapari-peri angkana mapasita-sita biasa mana ni mompo tapi ko makke Nabi ta ya ko makanja no si jokka si bawa makanja iya tu. Yang kedua biasa memang noga berbisnis si bawa ya ko biasa no berbisnis si bawa nanti na ceko-ceko ako karena makanja iya tu. Yang ketiga biasa memang niga morek kepercayaan ia kumorengi sidi amanah morengi sidi kepercayaan nakatan nimas iya ro amanai maka insyaallah ia ko angkan ro talluwe biasa ni sejok kasih bawa nama kanja biasa memang ni ma bisnis si bawa de tuna ceko-ceko akko nakia biasa tu ni moreng amanah nakatan nimas iya ro maka alhamdulillah makanja tongan ia tu tawi. Jadi telu tu Bapak Ibu hadirin ya komelo ki missing ente makasing si di rupa tahu. Makanya itu ilalenna akorange narampe sipa-sipana sininna rupa tahu anu na pancaji pong Allah taala pancaji rupa tahu nakianis sengi sipana rupa tahu. Di antaranya termasuk di dalamnya surah Al-Ma'arij surah yang ke-70. Maka pong Allah taala hadirin jamaah maghrib innal insana khulika haluwa innal insana majappu ia turupa tawe khulika halua lepancaji wi kupong Allah taala nasabari napoji mengeluh mak dareke napoji mak dareke pole bosie mak dareke pole pelai mak dareke. Jadi yang kami tu tahu namo cek de anu mega tatai na puji mak dareke. Nasaba sifat umum manusia memang senang mengeluh. Nasaba taniai dirampe hadirin. Tapi pong Allah taala memang puadai. Innal insana khulika halua. Lepancaji rupa tawe nasaba napuji memang itu sifatna mak dareke ya rega mengeluh hadirin angka nama tu warampara ngiwirengi angka dale mak dareke mu de gaga pale makku matui angka ya rega nade tatai mak dareke memang sifatnya suka mengeluh. Ayat selanjutnya agasina sepong Allah taala idza massahu sarru jasu'a nakia ya turu patawe napa jutoi ria senge berkeluh kesah. Jadi melomoi pada ye sibab pertama sibab sebab kedua betuanna yaitu sie berkeluh kesah maka dia oge cek de manoko Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ada pada diri manusia. Kemudian yang ketiga, wa idza massahu khairul manua.
wa idza massahul khairul manua. Jadi angkato tu tahu le pancaji ko pong Allah taala manua yakko yerengi ade cengang orang parang manua masekkei watunna pakkere maka besah timu-timu millo ko pong Allah taala puang arenga dalle mega sisanna yurek ko pong Allah taala tappa manua masekkei. Tapi narampe itu tasere nan regurut tak maka dayo resange manua jadi telu halua jasua manua ya kole gabungi telue maka demi ogie yakko pakennai mamakko yakko likennai mannoko-noko tiga ni yaro yakko pakennai mamakko yakko manyamangi nyawana li nak dariki tapi senna masesai nape manoko-noko tiga ya sengir nape manoko-noko nape tama masigie napa malampe pak dongan nalori sirajan na pong Allah taala ya ko makanji atutunganna dina sempajang tapi senna masesai pakalinuange napai pokokna ya watunna manyamang nyawana ya ko miloluangi rata-rata milimanna sisanna masih selesai malampi ya hasil di mana neraka. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi agak si balinna ieu ayae dalam surah Al-Ma'arij juga maka itu pun Allah taala illal musallin kecuali tolaksanakan sempajanna. Tigaina iya ro ya sange tatina jama sempajanna alladzina hum an salatihim daimun iya naro tahu patattai sempajanna betuanna masesai dan nia manyamangi tattai najama sempajanna de natajeng maka ieu pawas sempajang ko masesaka iya ko manyamang apa aja ka mas sempajang berarti dia tidak masuk dalam golongan yang namanya manua yakko pakennai mamakko yakko likennai mannoko-noko. Oleh karena itu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala maka ieu ya sange masigi birejama hadirin inilah diambil satu tamsil satu perumpamaan pada launa rikisahna Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu nyata. Makanya ya Nabi Nuh milolo ko pong Allah taala ipuang patan di mana to kapire. Jadi makanya pong Allah taala kiya ko makitu pale ibu nolopi. Jadi lopinna Nabi Nuh dalam wujud perahu yang bisa berlayar di atas air. Tapi bagaimana kita sekarang? Dia nagagalopi malopo pada lopinna Nabi Nuh dan tidak ada banjir yang besar seperti yang terjadi di zamannya Nabi Nuh. Banjir di zamannya Nabi Nuh banjir air, tapi banjir di zaman sekarang banjir kemaksiatan, banjir kebudayaan, banjir kelompok-kelompok orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banjir peradaban. Mega Pak. Makanya menyelamatkan kita apa? Illal musallin. Ya pasalama kimatu orang-orang yang tetap menjaga salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya roh, siapa yang selamat itu dari peradaban itu dari banjir? Orang-orang yang tetap melaksanakan salat berjamaah. Makanya yaitu Nabi Nuh waktu najaji lopinna no bi mana ngisinna umma sallang menre no bi mana ngisinna kolo-koloe terakhir nasappai anakna tegi lokan an digagai no iyawa digagai menre sia seburitangi digagai menre sia copola kapala ini anakna ya bunayya irqam ma'ani loko mai menre kaya selopi salama aga nasang anak Nabi Nuh sa'awi ala jabalin minre kaya sebulu ya kupole we. Makanya ini umat selenge tidak lagi memanggil anak kita, anak yang kita panggil dalam artian agak hadirin maka dah silus-silus seleta ya bunayya tama mana ko masih gie lo ko mai ini tu salama ko masih gie
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari apa orang yang di masjid? Selamat dari kemaksiatan, selamat dari ancaman peradaban, selamat dari kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, selamat dari kelompok orang-orang yang menjauhkan Islam. Selamatkan kita, orang-orang yang merapatkan safnya di masjid. Makanya iyarona senge pung Allah Ta'ala alladzina hum an salatihim daimun, orang-orang yang tetap mengerjakan salatnya betuanna najami sempajanna ku masigie sesuai dengan syariatnya, tetapi masuk oleh masigie aga hadirin tatai napugau aga pasurwanna sempajangi. Inilah beda antara mendirikan salat dengan melaksanakan salat. Tetongangi sempajang dengan melaksanakan sholat sekadar gugur kewajiban. Tetapi yang kami itu tahu, orang-orang yang melaksanakan sholat syariatnya sudah jalan, tetapi masuk oleh masih gie angka guruanna sempajangnya napugau. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dek metoga gana sompa sangalina pung Allah Ta'ala, dek na sompai jabatanna, dek na sompai waramparanna, dek na sompai yasangi keturunan, dek gana sompa Bapak Ibu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salam ke kanan, salam ke kiri, Assalamualaikum lo kanan, berarti mak kita sih maka lebih angka bali bola kue pakcere, maka saya yang harus membantunya. Ya kui atau engka nak angka pakai di bali bolaku nak deu bantui, maka saya kena dalil yang dibaca tadi oleh imam. Apa itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim. Engkau mampu tapi tidak memperhatikan fakir miskin anak yatim piatu, berarti agak senang engkau lalai dalam salatmu. Maka ini semua yang harus kita perbaiki. Anggaplah ini yang menyelamatkan kita di dunia untuk sementara ini adalah masjid saja Bapak Ibu hadirin. Ya komelo bandingkan siap jam ko masih gie. Tidak ada barangkali 1 jam kita di masjid hadirin. Agak. Tapi berapa jam kita di pasar? Berapa jam kita di tempat-tempat yang ngumpul-ngumpul? Coba lihat. Misalnya di warkop, si pulung mana mau tahu ya? Alhamdulillah, itu nama riga gawita. Nah kita di masjid sekarang justru ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kelompok-kelompok jamaah yang memanggil orang ke masjid. Contoh, ada kelompok pengajian seperti yang kita lakukan. Ada kelompok safari tasbih. Ini semua gerakan-gerakan memakmurkan masjid. Ya bunayya endrek kolopie lempo itu ya wahi. Berapa banyak kelompok-kelompok bermaksiat. Makanya kalau ada orang membuat kelompok bermaksiat, maka tandingi mereka dengan kelompok-kelompok pengajian. Hanya inilah yang bisa membatasi itu hadirin. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua dari sifat yang diterangkan Allah dalam Al-Quran termasuk ilalanna wailul lil mutaffifin, yang gak tahu sifatnya macilaka. Kenapa dia celaka? Magi nama cilaka nasabah dia mengurangi takaran atau timbangan, berarti ini sifatnya berlaku tidak adil. Bapak Ibu hadirin, berapa banyak umat yang sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus mereka diazab oleh Allah gara-gara mereka tidak berlaku adil, dalam artian nakurangi timbangannya yakko mabalui. Ini perlakuan dari dulu sampai hari ini hadirin. Coba lihat apa masangkin itu apa tewe sesa. Dan ini jarang kita memberikan teguran kepada orang. Rata-rata hadirin tabi maraja makutana tomi je tuwe agaro magira ustaz dari kumatimba gaba itu we mangaribi pa si batang bendi pa. Ini pertanyaan yang muncul di masyarakat Bapak Ibu, ada apa? Kan makir itu
Apa artinya? HP le pakai basentre, HP lobet. Lari dah cingi. Wallahu alam. Tapi ini yang pertanyaan yang muncul di masyarakat kita. Dan memang kenyataan seperti itu, Pak. Coba lalu nih garet. Panrasa pagalungi. Orang-orang yang tidak berlaku adil seperti inilah yang mengundang azab. Tabe maraja. Mudah-mudahan bisa didengarkan dan di-share dan bisa membuat kita sadar. Tidak ada salahnya beranilah timbang di siang hari. Yak kumak barakka itu gagai tadi itu jadi gana. Namo cili kumak barakka daripada mega dia gaga barakana. Hadirin. Dan memang rata-rata hampir Pak dia jatah parang itu setiap orang habis panen rata-rata ia panitimba gawai ya kota memang ngaribi ya rega pura pisah. Jarang kita melihat orang menimbang gaba itu. Maka dah soele tengaso. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalau memang ada hal-hal yang tidak berlaku adil di situ, maka kita kena yang namanya ayat dalam Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang tidak berlaku adil atau orang yang mengurangi timbangan. Azab Allah turun pada penduduk Madian karena mereka mengurangi takaran timbangan. Nah pasti campur ibarange anu macukka si bawa anu macening. Ini mengurangi semua hadirin. Dan itu yang menyebabkan turun yang namanya bala. Itu yang menyebabkan yang namanya turun yang namanya bencana. Lihat biasa kita pangurampe yang maka dia ro umma Nabi Musa alaihissalam pure nak kena pacalang arakuangi selama 50 tahun. 50 tahun dalam keadaan kekeringan musim kemarau yang berkepanjangan. Mengeluni umat Nabi Musa, loni ko Nabi Musa. Musa, pasalama ki kasi manang kamakwa ki he. Arakuan ni nega gabosin no namoni sitati. Jadi akan asa Nabi Musa ajolo wangolo ko pong Allah taala. Maka Nabi Musa dalam riwayat dia menghadap kepada Allah. Lalu milo ko pong Allah taala ipuang magi kesinakku umatku arakuan di 50 tahun. Apa kata Allah? Asap kekeringan aku turunkan karena ada umatmu yang berbuat maksiat kepada aku. Jadi kemaksiatan itu bisa banyak macam-macam, termasuk pengurangan timbangan, icik-cikuang itu termasuk imaraknya minuman keras, zina di mana-mana, judi, saling menipu. Coba Pak, makin banyak maksiat, makin turun bala. Maka yang selamat illal musallin, orang-orang yang tetap menjaga salatnya saja. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Nabi Musa? Adakah jalan ini kekeringan engka galalanna arakwangi yakka agana sang Allah taala wakka iya arakwangi musim kemarau yang berkepanjangan aku angkat kata Allah narikko angkamui umatmu taubat. Maka Nabi Musa sampaikan kepada umatnya, lalu mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya salah satu yang mampu mengangkat bala. Jadi engka niat kulino tapi tarakka iro gagae. Karena apa? Dengan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam durhaka kepada Allah, satu dosanya memakan buah huldi, taubat kepada Allah, sujud 40 tahun lamanya sambil membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, maka diangkatlah yang namanya musim kekeringan ini setelah mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agasi yang mampu ini menolak bala, bukan mengangkat ya. Ya dendre salah taubat mengangkat bala. Sekarang yang menolak bala. Agak tahu sifat tolak bala. Ya ropa tolak bala jamaah maghrib tania kalau kutuo.
Jadi saya tolak bala pas sedekah. Jadi kumelo kita tolak bala itu dengan sedekah. Pas sedekah mi. Gunung paku-pakunya dunia. Siapa yang bisa kalahkan kecuali besi? Besi dikalahkan oleh api, api dikalahkan oleh air, air dikalahkan oleh angin, angin kalah dengan orang yang bersedekah kepada Allah. Hanya orang yang bersedekah yang bisa mengalahkan gunung, orang bersedekah mengalahkan besi, orang bersedekah mengalahkan yang namanya api, orang bersedekah mengalahkan air, orang yang bersedekah mengalahkan angin. Seluruh bencana tertolak oleh Allah karena adanya orang-orang yang bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat taubat mengangkat bala, boleh jadi dengan banyaknya orang bersalat taubat, insyaallah corona diangkat oleh Allah. Yang kedua, dengan banyaknya orang bersedekah kepada fakir miskin, anak yatim piatu atau ke masjidnya Allah, rumahnya Allah, maka tertolak bala yang mau turun. Nah, sahabat seimbangnya itu Pak. Orang bermaksiat mengundang, tapi orang yang bersedekah menolak. Nah, si betul-betul je Pak dongeng aku kue. Si betul-betul. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka sifat inilah yang dilansir dalam surah Al-Ma'arij. Maka memang sifatnya itu tawe yako pakenai mamakko yako likenai manoko-noko. Nah, sekarang sifat yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi angka-angka maka lepong Allah Ta'ala ia tu tawe memiliki sifat sedikit ketakutan yang aku berikan kepadanya. Ayatnya menjelaskan walana beluannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. Walana beluannakum, ada saatnya dan ada kalanya kata Allah, waringi iaitu rupa tawe cek de atau taukeng. Jadi ada sedikit ketakutan diberikan oleh Allah. Al khauf mitau, tapi ia rasa mitau dia nasi rupa, ia rasanya tahu dua, mitau ki kopong Allah Ta'ala, mitau ki ko sewa-sewai. Nah sekarang orang yang takut kepada Allah dengan apa? Dengan jalan sujud kepada Allah. Jadi orang yang sujud itulah orang yang takut kepada Allah. Onro tahu na kopong Allah Ta'ala, dia sujud kepada Allah, terkadang dia menangis dalam sujudnya. Maka itulah kata Rasulullah bahwa orang-orang yang sujud itu orang yang paling dekat jarak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu hadirin, natasirei andre guru tak makada de gaga pak doanga kami nama kesing lebaca pak dongange sangadinna onrota pada saat kita sujud. Makanya ada yang paham sujud terakhir mittah magina mittah nasaba angka pak doangan na baca, tapi ko ini imang aja lamu mittah. Maksudnya ini sempajang ale-ale pi. Ya ko sempajang ale-ale kina mittah ki sujud, silakan karena ada doa. Riwayat yang kedua, kenapa sujud lama? Nasaba nabitta angkai apuna menre akwala kena. Jadi mete sujud. Tetapi yang dimaksud yang ketiga di sini ulama adalah ya kopuro nomas sempajang, salam ke kanan, salam ke kiri, berdoa tidak lagi begini, tapi dalam keadaan dia sujud, disitulah dia berdoa kepada Allah. Jadi sujudnya di sini tania sujud nasabah sempajang, tapi sujud khusus untuk berdoa kepada Allah. Nah, itu bisa lah biar 1 jam ya kutul lemui. Nah, itulah yang paling bagus hadirin. Jadi ada 3 modelnya, silahkan semuanya benar. Tetapi komilo doa ke dalam salat, dalam sujud, maka tidak boleh dilapaskan kalau dia bahasa Bugis ataukah dia bahasa Indonesia. Tapi kalau dia bahasa Arab silahkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekarang ini doa. Kenapa ini doa populer? Selalu dibaca terakhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada ulama yang melaksanakan ini doa. Ternyata doa ini paling bagus dibaca 40 hari 40 malam dengan satu permintaan. Contoh,
melo ka anakku lulus, contoh ya, maka khusus baca saja ini doa satu, tetap dibaca dalam bahasa Arabnya. Doa itu 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini dulu dibaca wajibnya. Ya. Ini 4 ini bahasa Arab. Tidak boleh bahasa Indonesia, tidak boleh bahasa Bugis. Ya, maka dan kata ini keharusan. Pak dia dalam tu doa narekode dibaca salawat kepada Nabi. Ya kufuran dibaca pak enapa ni langsung Rabbana atina fid dunya hasanah. Dan kan namiro hasanah. Napa itu pula langati ipuang tanapolo kasih lulus anakku. Wa fil akhirati hasanatau wa qina adzabannar. Berapa kali? 40 hari 40 malam. Silakan laksanakan. Si di bawang. Ya, jangan tambah. Satu saja diminta. Iya terus loh. Mangaribi wajana iya siro, isa iya siro. Dari 5 salat 5 waktu iya terus. Insyaallah telolong apa dongat tak agak pura tilau. Tapi lepaki pada saat kalimat hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebutkan dalam hati. Kenapa dalam hati? Ini hati tidak pernah berbohong. Ya apa yo mega. Ipuang melo kakasi kululus anakku. Wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ini bukan hadis pakai pakaian pandita tak. Hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang takut yang kedua, ya komito yang kedua, ketakutan kita yang kedua, takut kepada Allah dekati. Tetapi yang kata ya sange mito ki ria sange dia sewa mabelaki. Mito ko wae aja mak depe labu ko matu. Mito ko abi aja mak depe natunu ko matu. Itu jauh. Jadi bedanya ya komito ki ko pong Allah taala mak depe ki, tapi komito ki ko sewa-sewai mabelaki. Makanya tidak ada jalan yang paling indah dalam ketakutan kita kepada Allah kecuali lagi-lagi adalah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempajang. Hadirin, makanya angkat itu mas sempajang. Tapi saya belum dapat hadisnya ini. Salat sambil menutup mata. Nah, tutup mata dengan khusyuk. Oh, enggak. Rata-rata dalam hadis, dalam riwayat Nabi itu kalau sholat membuka matanya. Sahabat sholat di belakang Nabi, nabukai matanya. Buktinya apa? Ada hadis yang menjelaskan uktulul, bunuhlah 2 yang hitam, aswadaini. Berarti nasabai roko daerah Nabita padang pasir yang banyak adalah kalajengking dengan ular. Maka 2 hitam ini yang dimaksud adalah kalajengking. Jadi kumas sempajak ko uktulul waslaini, bunuhlah yang 2 hitam ini. Kalau salat betuanna de nata tutup matai. Ya kota tutup matai berarti dia mite ulai. Ya kota tutup matai berarti dia mite kalajengkingnya. Maka di sinilah orang boleh bergerak dalam salat selama tidak berkata-kata. Ya, sepajak ki. Tapi jok kaki napa ipejak iro kalau jengkingnya ede nama rigaga. Karena sahabat di belakang Nabi ketika Nabi salat nalulu sandalana nalulu topa sandalana sahabat manang. Giling Nabi ta magi mululu sandalamu anu ya Rasulullah sahabat witaki talulu sandalata jadi uludu tu sandalatku. Kata Nabi, sandalku saya lagi ada najisnya jadi uludungi yakui kudeto aja nah. Macio mai ana sagi ya Rasul. Talulu jadi uludu toy. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi tidak memejamkan mata. Dari segi kesehatan, orang yang memejamkan mata dalam keadaan sujud itulah yang bisa merusak saraf mata. Masuk lagi saraf mata. Itulah yang mengakibatkan mata itu cepat rabun. Ya, biasa kena katarak. Jadi pamelang nih, pabulak bawan nih. Sujud ki. Kemudian apalagi sifat yang dalam Al-Baqarah ayat 155 ini walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Wal ju' itu adalah maliwasang. Jadi nauji kipung Allah taala maliwasa sih
ia rasanya maliwasa duan rupa. Angka maliwasa riat tungka, angka to maliwasa de niat tungka. Jadi aku maliwasa riat tungka jelas puasa. Ma puasa ki riat tungka tu. Deto mandi deto minum. Kenapa? Karena memang kita melatih diri. Makanya Nabi itu memasuki bulan Sa'ban, hampir sebulan penuh Nabi berpuasa. Jadi bulan Sa'ban itu paling banyak puasanya Nabi. Sebulan penuh puasai. Ditanya kenapa begitu? Ulati memang yaleku riwatudek na para tamaramalang. Jadi di bulan Sa'ban itulah Nabi perbanyak puasanya. Kemudian angkato maliwasa dia niat tungkah. Ikato si maliwasa dia niat tungkah, Bapak Ibu hadirin, maliwasa dia niat tungkah nareko angka bala bencana alam, terjadi banjir, tanah longsor, semua gagal panen, hadirin, maka lapar ini adalah bukan disengaja, tetapi Allah Ta'ala mereki. Kenapa begitu? Diuji manusia dengan tingkat kesabarannya. Narampe moga, nasabab mega tu tahu, ia panarampe Allah Ta'ala ya kongka bala. Coba nih Pak, rata-rata begitu. Ya kongka tu apa tak serasa tak Allah Ta'ala ngerang. Tapi kalau menyamang ia lupa Allah Ta'ala. Lega ngerang. Tak selepi apa astagfirullah, astagfirullah. Tapi kalau menyamang adik hadirin. Coba contoh yang paling kecil. Ya kau malah saki, rajilan dia masih kiri. Subhanallah, subhanallah, pokoknya astagfirullah, rajin, lancar. Tapi waktu nama dising, jarang kita bersikir, Pak. Jarang kita menyebut namanya Allah. Mapan di meni aja, malah sama ni, apa malah tasbih, limpus mani apa ki malah tasbih. Waktu dia limpus, dia gak tasbih lah, dia gak diri. Kita ini agak betul nah, lipam maliki. Oleh keadaan seperti ini, jadi angkame metu maka dia sifatnya tahu memang begitu. Tapi tatai maka dia Allah Ta'ala wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Turi paringar rangimui, paringar rangimui. Aja mengingi, aja mengingi. Jadi tidak boleh kita bosan untuk selalu mengingatkan mereka. Jadi itu tadi, berteriaklah ya bunaya, tamak masih gih. Jadi salah satunya jalan itu dengan pengajian, dengan safari tasbih, dengan salat berjamaah. Kita datang memanggil orang untuk salat berjamaah, semua itu adalah bentuk panggilan ya bunaya. Ya bunaya kata Nabi Nuh. Karena sudah banjirnya bukan air, banjirnya sekarang peradaban kemaksiatan. Coba apa saja tidak bisa dilihat hadirin, iri tamanang. Dilihat semua. Iri tamanang makukui. Kemudian yang ketiga, nauji kipong Allah Ta'ala nasibawai kekurangan buah-buahan. Ya, buah-buahan sih melo ki mandi durian atane watunna. Tapi maka de andre guruta Asy Al-Imam Al-As-Shadiq andre ki loka nasaba iya lokai watu-watu moh. Ternyata pisang itu banyak sekali manfaatnya. Kalau ada orang yang kekurangan gula dalam tubuhnya, maka perbanyaklah makan pisang. Pisang itu membantu kadar gula dalam darah manusia. Kemudian hadirin, maka kata Imam Shadiq, pisang itu adalah termasuk makanan sorga. Jadi termasuk mana jahe. Jahe itu minuman sorga hadirin. Tapi maku kue itu ko sarabba na campur pecel ladang jadi mawatang. Disengi makada sarab bagatu atau pecel ladang atau merica kah. Tapi yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah jahe. Maksudnya minuman jahe itu banyak sekali manfaatnya. Termasuk daya ketahanan tubuh, imun tubuh itu memperbaiki semua. Kemudian agak sih ujiannya kekurangan buah-buahan, termasuk ki idi lapolake nauji ki beneta. Maka to si beneta nauji ki hadirin yakko mangidangi. Nah, itu ujian berat itu, Pak. Magi nasabaya tu beneta melo man rajam pun atane watullah. Maka de benena odaeng itanga jolo jampu jolo boleh agana sang lakena jolo na pulangi benena dia nak buat jamputa na kekira jampuna bali bolana jampuna bali bolana nala maka de benena ke jampu tani itu jamputa jampuna bali boleh agana sa benena millomoga maka lakena iye winnaumo disalah jadi demi itu wilau winnau
ya komak kedai willa umo tanre imi komak kedai winna umo aja. Karena itu sudah menjadi haram. Ya kunandre ma to nanae anu linnau nyandre nanae, maka ulama tasawuf mengatakan anak yang lahir itu tidak dalam keadaan fitrah. Kenapa tidak fitrah? Nasabah anu harang lan cajian. Nah, itu maksudnya. Makanya itu berhati-hati. Kemudian selanjutnya diuji manusia dengan apa? Dengan ujian riasenge minal amwal ayasang minal amwal atat dengan waramparang. Al-Imamun Al-Ghazali nabagai apa tahu monro akulino menuju akhirat. Pertama, angka tahu nasa kulino sa'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Akoi lino manyamang tapi akoi akhirat masih sah. Angka tahu golongan kedua, saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Akoi lino masih sah tapi menyamangi aku akhirat. Golongan yang ketiga, saqiyun fid dunya wal akhirah. Akoi lino masih sah lebih pasisana munro akhirat. Dan golongan yang keempat, sa'idun fid dunya wal akhirah. Akoi lino menyamang lebih panyamanna munro akhirat. Golongan pertama, di dunia bahagia, di akhirat sengsara. Magi namanya makulino mega waramparanna, mega tuni waramparanna, engkatuna jabatanna, pokokna nanya gimana meloi nengkah. Tetapi magi nama sisa ko akhirat masih kei. Magi nama sisa ko akhirat digaga amalana, digaga sempajanna. Waramparanna to kami bawang. Natuangan nakia de nullei ibawa waramparangnya akhirat. Jadi dia bahagia di dunia, sengsara di akhirat, nasabah digaga amal malicing. Golongan yang kedua, engkau tahu saqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Akoi lino masih sah tapi menyamangi aku akhirat. Di dunia dia miskin, digaga kesih. Meloi mandre kadang-kadang mandre temandre mi majamai makotomi rojamanna, tetapi dia miskin. Tapi kemiskinan di dunia tidak menghalangi dia untuk beribadah kepada Allah. Pakkere nasaba waramparang tapi sogi nasaba amala malicin. Berarti dia bahagia di akhirat. Yang ketiga, engkau tahu saqiyun fid dunya wal akhirah. Pakkeri munrolino lebih papakkeri namun ro akhir. Miskin di dunia lebih miskin di akhirat. Ini yasan sudah miskin sombong lagi. Yaitu na pakkeri, yaitu na matempuh. Di itu na gaga waramparang, di lalu sina sempajang. Ni wa manas si bali bola na masasa. Inilah yang dimaksud saqiyun fid dunya wal akhirah. Golongan yang keempat, sa'idun fid dunya wal akhirah. Inilah golongan yang selalu kita minta dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tiga, yaitu nasogi, yaitu nama pakatuna ale, yaitu nasogi, yaitu nama labu. Aku cinta kata Allah orang miskin yang dermawan, tapi jauh lebih aku cintai sudah kaya dermawan lagi. Aku benci orang kaya yang sombong, tapi aku lebih benci sudah miskin sombong lagi. Kemudian yang terakhir, wal anfus. Agatosia se wal anfus dalam surah Al-Baqarah 155, maka di pong Allah Ta'ala sing wal anfus atau dengar dia senge nyawa, itulah kematian. Nah, inilah yang kalau aja taparang Pak, hampir tiap hari kita mendapatkan orang yang dibawa ke kuburan. Kalau saya tidak salah beberapa minggu yang lalu, dalam satu hari itu sampai 23 satu kabupaten. Ada satu kelurahan 11 bersamaan. Hadirin, ya koge na pembalian nih sidup itu mati. Tadi saya ke sini ketemu dengan orang yang meninggal. Lalu saya berhenti
dia usai makan iga tomate wite bami bulle lepang. Adabnya apa? Bertemu dengan orang mati, singgahlah kalian dan bacakanlah Al-Fatihah. Lepaki baca Al-Fatihah tanpa harus disuruh. Kenapa? Adab menghormati orang yang mati. Lalu angkat tomati bulle tiba-tiba maka dia sahabat, ya Rasulullah usilla dia tomatewe magai maka anja ampena ya Rasul. Kata Nabi, wajabat dia namita angkat si tomati bulle. Maka dia pas sahabat, ya Rasulullah usitu ya tomatewe maja ampena. Apa kata Nabi? Wajabat. Jadi kata sahabat, ya Rasulullah si dimakan jampena wajabat, si dimaja ampena wajabat, main akbaro. Kata Nabi, mapesa bi ko makan jampena jadi makan ka wajabat betuanna nawajikeun ni pung Allah taala mutama la surgana nasaba angka ko mapesa bi makan jampena. Yoro kedua maka dato ka wajabat nasaba angka to ko mapesa bi maja ampena jadi makan ka wajabat betuanna nawajikeun ni pung Allah taala mutama ilalang nerakana. Jadi madam pedam madecem. Nah, itulah tadi Al-Fatihah yang kita baca. Terakhir usri ubil janasati, biasanya jenazah pura ni cemme, biasanya tomate dia pani cemme. Inilah berbeda ulama memberikan penafsiran. Maka ada jenazah dia nak tajam tapi tomate mat tajam mo. Di mana riwayatnya Nabi ta asosineng namate aso salasa ni cemme aso raba ni lemmai siaga waktu naliwang sia ngasoi Nabi sampai 3 hari. Kenapa 3 hari Nabi? Karena ada 2 yang ditunggu. Pertama Nabi ta matajangi megala atau masampajangi ta 10 tama kamar Nabi ta masampajang tetesi di maniwan ni napa selesai. Yang kedua apa yang ditunggu? Niga wat lisellai Nabi ta. Maka ditunggulah musyawarah selama 3 hari itu, baru terpilih Abu Bakar, barulah Nabi dikebumikan. Setelah Abu Bakar terpilih, kemudian beberapa sahabat tidak ikut membaiat Abu Bakar, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nah sebab pesan Nabi ta ya komate ka baca sangadi, biarlah Ali bin Abi Talib yang memandikan jenazahku. Waktu namanya cemme tapa angka sada, jangan kau mandikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu mapacing dinamita bermunajat. Kenapa dah begini? Ternyata itu adalah suara iblis. Dan suara yang kedua datang mengatakan man. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar.